Oke kawan-kawan, jadi di video kali ini aku mau cerita sedikit lah ya kan tentang apa sih keuntungan besar para petani sawit jika kita namanya mengutip berondolan ataupun buah busuk pada kebun sawit milik kita. Nah, kira-kira kawan-kawan udah pada tahu belum apa keuntungan dari pengutipan tersebut? Tapi sebelum kita lanjut ke inti videonya, buat kawan-kawan yang baru bergabung, waktu dan tempatnya kami persilahkan buat pencet tombol subscribe pada channel si Dodo, karena sejatinya channel ini akan memberikan kita semua tentang edukasi, eksplorasi, serta petualangan seru para petani khususnya pada kebun sawit. Jadi berhubung hari ini kita melakukan proses panen di kebun sawit milik kita, pada video kali ini aku mau berbagi informasi tentang apa sih keuntungan dari mengutip brondolan ataupun buah busuk pada kebun sawit milik kita. Biasanya sewaktu proses hari panen pastinya banyak buah yang sudah melewati batas kematangannya, dan sehingga buah tersebut sebagian besar ketika dipanen buah sawit terlepas dari tandan yang menghasilkan brondolan ketika kita panen. Nah, selain brondolan, ternyata buah busuk atau buah panen putaran minggu lalu ada sebagian yang ketinggalan, maka ketimbang buah sawit tersebut terbuang sia-sia. Jadi kali ini aku memutuskan buat membrondol buah tersebut supaya jadi brondolan. Nah, ketika semuanya udah menjadi brondolan, barulah kita jual agar mendapatkan cuan. Dan ternyata selain menghasilkan cuan dengan mengutip brondolan ataupun buah sawit busuk yang tak layak kita jual sebagai tandan buah segar, ternyata ada 7 manfaat dari kita yang namanya mengutip brondolan dan buah sawit terbengkalai tersebut. Dan berikut ini merupakan 7 manfaat mengutip brondolan pada kebun sawit. Untuk manfaat yang pertama, dengan mengutip brondolan yang bertebaran dapat meningkatkan produksi minyak ataupun CPO. Brondolan biasanya mengandung kadar minyak lebih tinggi dibandingkan dengan tandan. Dengan mengutip brondolan, brondolan bisa diolah dengan menghasilkan rendemen CPO yang lebih tinggi, sehingga brondolan tersebut dapat meningkatkan hasil panen secara ekonomi. Kemudian untuk manfaat yang kedua, yakni dapat mengurangi potensi dari yang namanya serangan hama. Buah busuk dan brondolan yang kita biarkan di tanah dapat menjadi sumber berkembangnya hama seperti kumbang tanduk dan tikus. Dengan mengutip atau membersihkannya secara rutin, maka serangan hama dapat dikurangi secara signifikan. Kemudian manfaat mengutip brondolan dan buah busuk yang ketiga, yakni dapat menekan serta mengurangi yang namanya penyebaran penyakit pada kebun sawit milik kita. Buah yang membusuk bisa menjadi media tumbuh jamur ataupun bakteri yang menyebabkan penyakit pada tanaman kebun sawit. Dengan mengutip dan membuangnya dapat mengurangi resiko penyebaran penyakit ke pohon-pohon lain. Kemudian untuk manfaat yang keempat, dapat yang namanya menjaga kebersihan dan estetika kebun sawit milik kita. Kebun yang bersih dari brondolan dan buah busuk akan terlihat lebih rapi dan memudahkan yang namanya pengawasan para petani. Selain itu, kita juga nantinya lebih mudah melakukan yang namanya pemupukan, perawatan, dan panen berikutnya, karena akses jalur barisannya sudah mulai bersih dan terbebas dari yang namanya penumpukan brondolan liar ataupun penumpukan buah busuk. Kemudian manfaat yang kelima, yakni dapat mengurangi resiko kerugian panen. Brondolan yang tertinggal akan hilang nilai jualnya jika terlalu lama di tanah karena membusuk. Dengan segera mengutip brondolan ataupun buah busuk tersebut, petani bisa menyelamatkan potensi pendapatan dari bagian buah yang masih layak diolah. Kemudian untuk manfaat yang keenam, yakni dapat memutus siklus gulma dan serangga. Buah sawit yang busuk yang jatuh biasanya menarik serangga, dapat mempercepat pertumbuhan gulma jika dikutip dan dibersihkan. Maka siklus perkembangbiakan gulma dan hama bisa diputus secara alami tanpa harus kita banyak yang namanya mengeluarkan biaya untuk pestisida. Kemudian manfaat yang terakhir,
terakhir dan manfaat ini sangat disukai oleh para petani, yaitu dengan mengutip brondolan dan buah busuk yang bertebaran. Pastinya kita bisa menghasilkan cuan dari pengutipan hal tersebut. Nah, setelah semua prosesnya selesai, akhirnya brondolan kita hari ini terkumpul sebanyak 3 goni dan akan kita tukarkan menjadi cuan. Nah, kira-kira kawan-kawan para petani mau dibagi-bagi nggak nih hasilnya?